sebagai pemain dan tower provider sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa program 5G ini akhirnya bisa dilaksanakan walaupun sempat tertunda. Harapan kita memang pembangunan baru yang kita lakukan di semester 2 ini tentu selain menunjang 4G, tentunya 5G di beberapa lokasi yang menjadi target utama dari operator seperti di Pondok Indah, kemudian di Kelapa Gading, dan di beberapa kota city yang kapasitasnya padat tentunya. Nah, program ini juga ditunjang oleh program-program fiberisasi dari tower ke tower di beberapa lokasi tentunya. Demikian, Eksis. Dari PT Gihon sendiri untuk tantangannya yang dirasakan dari industri menara untuk mengembangkan jaringan 5G ini apa saja dan berapa sih sebetulnya besar investasi yang dibutuhkan? Apakah memang mahal? Ya, baik. Jadi 5G ini sendiri tentunya tantangannya cukup banyak ya. Kalau kita melihatnya harus melihat secara keseluruhan, tidak bisa secara parsial. Tapi kalau dari sisi tower provider, tentu kita harus mempersiapkan skill SDM yang mumpuni dengan aspek cakupan cara pandang kita bagaimana memandang kebutuhan 5G dari pihak operator. Tentunya hal-hal lain ya yang 5G ini tentu dari sisi pemerintah harus melakukan refarming lah, harus melakukan beberapa penataan ulang terhadap frekuensi karena 5G ini kebutuhan bandwidth-nya cukup besar sehingga akan ada times dari pemerintah untuk mengatur frekuensi. Nah, dari sisi operator, tentu operator juga akan mempersiapkan secara baik di dalam setiap pertumbuhan, sehingga pada tahun ini sudah dimulai, skupnya masih kecil, sehingga penunjang daripada setiap network provider atau tower provider tidak terlalu besar. Tetapi nanti ketika membesar, tentu dari saat ini pemerintah, operator, dan semua harus ditunjang juga dari kebutuhan pertumbuhan skill daripada SDM itu sendiri. Karena ini yang paling penting, ekosistem yang harus dikolaborasi dari semua aspek. Karena kalau kita sudah itu harus disupport kebutuhan yang namanya ada SaaS, software as a service, ada PaaS, platform as a service di setiap lini industri, pendidikan, kesehatan, seni budaya, dan sebagainya, dan terutama industri itu sendiri. Sehingga di dalam tahap awal, operator itu melakukan segmented, ya, segmen area di daerah tertentu, bahkan nanti masuk ke daerah-daerah industri tentunya. Seperti itu kira-kira, Eksis. Ada anggaran yang disiapkan nggak dari PT Gihon untuk potensi pengembangan 5G ini di tahun ini? Kurang lebih 50 miliar untuk mempersiapkan kebutuhan support dari pertumbuhan 5G, karena memang tidak terlalu besar ya, khususnya dari PT Gihon. 50 miliar yang disiapkan ya. Nah, kalau kita bandingkan nih antara cost, kemudian juga imbal hasil investasinya atau dari ROI-nya, apakah memang sudah layak investasi proyek 5G ini? Jadi begini, kalau kita melihat return on investment, tentunya operator, kalau kita melihat sisi operator, sudah mulai melangkah untuk melakukan pembangunan 5G. Tentu ada perhitungan-perhitungan, dan operator sudah melakukan planning, pasti ada milestone-nya. Nah, kami juga melihat milestone itu sendiri. Pertumbuhan 5G ini kan pasti segmented market-nya. Sehingga di dalam proses pengenalan 5G ke masyarakat juga akan terjadi berlahan-lahan. Sekali lagi seperti saya sebutkan tadi, pertumbuhan 5G ini harus ditunjang oleh kolaborasi ekosistem tadi, terutama digital skill. Jadi pendidikan digital, baik di tingkat birokrasi di aparatnya, baik di tingkat university sendiri, baik di tingkat masyarakat sebagai literasi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.